Materi yang pertama ada pengertian reksadana dan hedge fund. Reksadana adalah wadah atau fasilitas yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, investor, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam reksadana, dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi dengan tujuan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal bagi para pemodal dengan risiko yang dikelola dengan baik. Dalam reksadana, investor tidak perlu memilih atau mengelola investasi secara langsung karena semua keputusan investasi diambil oleh manajer investasi profesional. Hedge fund adalah perusahaan atau lembaga investasi yang mengelola dana investor dengan strategi yang lebih fleksibel dan lebih agresif dibanding dengan reksadana. Hedge fund sering menggunakan teknik-teknik investasi yang lebih kompleks seperti leverage, peminjaman uang untuk berinvestasi, short selling, menjual saham yang belum dimiliki dengan harapan harga saham akan turun, dan instrumen derivatif. Hedge fund biasanya hanya dapat diakses oleh investor yang lebih kaya atau institusi besar karena persyaratan investasi minimum yang tinggi dan risiko yang lebih besar. Yang kedua ada jenis-jenis reksadana dan hedge fund. Yang satu ada jenis-jenis reksadana. Dari reksadana itu ada jenis-jenis. Yang pertama itu reksadana pasar uang, yaitu investasi pada instrumen pasar uang seperti deposito, surat berharga jangka pendek, dan obligasi jangka pendek, cocok untuk investor yang mencari likuiditas dan risiko rendah. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu menginvestasikan dana dalam obligasi dan surat utang lainnya, lebih fokus pada pendapatan tetap dari bunga yang diterima dari obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham, yaitu investasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan memiliki potensi return tinggi tetapi juga risiko tinggi. Selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu menggabungkan investasi pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang untuk menghasilkan diversifikasi yang seimbang antara risiko dan return. Dan yang terakhir itu ada reksadana indeks, yaitu investasi yang meniru kinerja indeks saham tertentu seperti indeks LI45. Tujuannya adalah untuk mereplikasi kinerja pasar saham secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari hedge fund. Yang pertama itu adalah long atau short liquidity funds, yaitu membeli saham yang diperkirakan akan naik dan menjual saham yang diperkirakan akan turun. Yang kedua ada global macro funds, yaitu memanfaatkan pergerakan besar dalam ekonomi global seperti nilai tukar mata uang ataupun harga komoditas. Yang ketiga ada event driven funds, yaitu berfokus pada peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi harga saham seperti merger atau akuisisi. Yang keempat ada distressed securities funds, yaitu menginvestasikan pada saham atau obligasi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dengan harapan nilai sekuritas akan pulih. Dan yang terakhir itu ada convertible arbitrage funds, yaitu menggunakan strategi arbitrase dengan membeli konversi obligasi dan menjual saham yang terkait. Materi yang selanjutnya ada kelebihan dan kerugian reksadana dan hedge fund. Adapun kelebihan reksadana yaitu yang pertama diversifikasi, yaitu dengan membeli reksadana, investor otomatis memiliki portofolio yang terdiversifikasi karena dana akan diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen. Yang kedua, dikelola secara profesional. Dana dikelola oleh manajer investasi yang profesional sehingga investor tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memilih investasi. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Sebagian besar reksadana menawarkan likuiditas yang cukup tinggi karena unit penyertaan dapat dibeli dan dijual dengan mudah. Yang keempat, akses ke berbagai instrumen investasi. Investor dengan dana kecil bisa mengakses instrumen yang lebih besar dan lebih beragam. Selanjutnya, kelebihan hedge fund sendiri yaitu yang pertama, strategi investasi yang fleksibel. Hedge fund menggunakan berbagai strategi untuk meraih keuntungan, termasuk teknik short selling dan leverage. Yang kedua, potensi keuntungan yang lebih tinggi. Karena sifatnya yang lebih agresif, hedge fund menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Materi yang selanjutnya ada kerugian reksadana dan hedge fund. Adapun kerugian reksadana yaitu yang pertama, biaya pengelolaan. Reksadana memiliki biaya manajer investasi yang dapat mengurangi keuntungan investasi. Yang kedua, resiko pasar. Reksadana yang terdiversifikasi masih
masih terpengaruh oleh fluktuasi pasar, terutama untuk jenis saham. Yang ketiga, tidak adanya kendali langsung. Investor tidak memiliki kontrol langsung atas keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Adapun kerugian hedge fund sendiri yaitu yang pertama, biaya yang tinggi. Hedge fund seringkali mengenakan biaya tinggi, termasuk biaya manajer dan biaya performa. Biasanya 2% biaya pengelolaan dan 20% dari keuntungan. Yang kedua, resiko tinggi. Karena strategi yang lebih agresif dan penggunaan leverage, resiko kerugian sangat tinggi. Yang ketiga, tidak terjangkaunya untuk semua investor. Hanya investor dengan kekayaan tinggi atau institusi yang dapat berinvestasi pada hedge fund karena minimum investasi yang sangat besar. Ya, yang kelima yaitu ada cara investasi reksadana dan hedge fund. Yang pertama yaitu ada cara investasi reksadana, yaitu yang pertama pilih manajer investasi dengan pilih lembaga yang menawarkan produk reksadana dengan performa yang baik. Dan yang kedua yaitu pilih jenis reksadana, yaitu dengan tentukan jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Yang ketiga yaitu ada buka rekening investasi dengan membuka rekening di bank atau perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu lakukan pembelian. Dengan pembelian unit, penyertaan dilakukan secara online atau melalui agen penjual reksadana. Ya, yang kedua yaitu ada cara berinvestasi di hedge fund, yaitu yang pertama yaitu memiliki modal besar. Dengan pastikan memiliki modal yang cukup karena hedge fund memerlukan investasi minimum yang besar. Yang kedua yaitu dengan pilih hedge fund yang memiliki track record yang baik dan sesuai dengan tujuan investasi. Dan yang ketiga yaitu daftar sebagai investor terakreditasi. Biasanya hedge fund hanya dapat diakses oleh investor terakreditasi yang memiliki kekayaan bersih yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu lakukan investasi. Setelah mendaftar, investor dapat menyetorkan dana ke hedge fund yang dipilih dan memantau kinerja investasi. Ya, dan yang keenam ada perbedaan antara reksadana dan hedge fund. Yang pertama yaitu aspek aksesibilitas. Reksadana terbuka untuk semua jenis investor, sedangkan hedge fund hanya untuk investor terakreditasi atau kaya. Yang kedua yaitu aspek tujuan investasi. Reksadana diversifikasi dan pendapatan stabil, sedangkan hedge fund potensi keuntungan tinggi dan lebih agresif. Yang ketiga yaitu aspek strategi investasi. Reksadana terdiversifikasi dan konservatif, sedangkan hedge fund fleksibel, sering menggunakan leverage dan short selling. Dan yang keempat yaitu aspek biaya. Reksadana yaitu dengan biaya pengelolaan rendah, mulai dari 0,5% sampai dengan 2%. Sedangkan hedge fund biaya tinggi, biasanya 2% untuk pengelolaan dan 20% dari keuntungan. Dan yang kelima yaitu aspek risiko. Reksadana lebih rendah dan cenderung lebih aman, sedangkan hedge fund lebih tinggi dan bisa sangat volatil. Yang terakhir yaitu aspek diversifikasi. Reksadana cukup tinggi tergantung pada jenis reksadananya, dan sedangkan hedge fund bisa sangat terdiversifikasi atau sangat terkonsentrasi pada sektor tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan tentang reksadana dan hedge fund adalah dua jenis investasi yang memiliki karakteristik berbeda. Reksadana merupakan pilihan investasi yang lebih terjangkau dan cocok untuk berbagai jenis investor, terutama mereka yang ingin berinvestasi dengan resiko terkelola dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Reksadana juga menawarkan diversifikasi portofolio, likuiditas tinggi, serta akses mudah bagi investor dengan modal kecil. Di sisi lain, hedge fund adalah instrumen investasi yang lebih eksklusif dengan strategi yang lebih fleksibel dan agresif. Hedge fund biasanya hanya dapat diakses oleh investor dengan modal besar dan tersedia menjadi risiko tinggi untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar.
Hedge fund sendiri menggunakan strategi investasi yang kompleks seperti short selling dan arbitrage yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pemilik antara reksadana dan hedge fund harus disesuaikan dengan tujuan investasi, toleransi risiko serta kemampuan finansial investor.